channel Belajar Otodidak. Kali ini kita akan membahas mengenai logika digital ya, ataupun logika yang ada di komputer itu sendiri. Nah, oke, langsung masuk saja ke menu pembahasannya. Sebelumnya saya akan membahas bahasa komputer terlebih dahulu. Nah, komputer ini tuh ada bahasa yang disebut dengan bahasa biner atau bilangan basis 2. Nah, bilangan basis 2 ini tuh bilangan yang terdiri dari angka 1 dan angka 0. Ya, angka 1 dan 0. Nah, sebelum tercipta komputer yang secanggih sekarang, ada dulu sebuah alat seperti mesin rajut gitu ya. Nah, yang menerapkan bahasa biner ini. Jadi ketika ada angka 1, maka si mesin rajut itu akan melaksanakan perintah tersebut. Tapi ketika dia menemukan angka 0, dia tidak akan melakukan apapun. Nah, ini yang dimaksud biner itu. Jadi secara sederhananya, ketika komputer melakukan angka 1, dia akan on atau hidup gitu ya, atau melakukan sebuah aksi, melakukan sebuah instruksi. Tapi ketika dia menemukan angka 0, maka komputer tidak akan melakukan apapun. Nah, untuk contoh dari bilangan biner itu sendiri, di sini ada seperti ini ya. Ada 11 0 11 001. Kalian bisa membacanya dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Itu tergantung ya untuk nantinya gitu. Nah, lalu selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, 1 ini berarti on. On itu komputer harus melakukan sesuatu yang kita instruksikan ke dalam perintah gitu ya. Jadi kita menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu. Nah, si komputer membacanya itu dengan bahasa biner angka 1. Ketika kita menyuruh komputer, maka di situ tertanam sebuah perintah, yaitu angka 1. Tapi ketika kita tidak menyuruh apapun, komputer membacanya angka 0 ataupun off ya, mati itu. Nah, selanjutnya ada kita mencoba untuk menghitung biner ya. Karena kita itu gak mungkin ya menghitung dalam huruf yang terdiri dari 01 ataupun 10. Kita lebih lebih sering dengan bilangan desimal. Nah, kita akan mencoba mengubah bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Nah, kalian yang pertama harus tahu dulu rumusnya. Untuk rumusnya sendiri seperti ini. Ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Nah, angka ini tuh adalah rumus. Bisa kita katakan sebagai 8 bit. Nah, 8 bit ini terdiri dari 1 bit gitu ya. Nah, 1 bit sama dengan 8 bit. Nah, jika kalian hitung angka yang ada di sini, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128, maka itu akan menghasilkan angka 255, angka desimal 255. Nah, rumus ini tuh kalian harus paham ataupun harus ingat ya, karena kedepannya jika kalian akan berkutat di teknologi jaringan gitu, rumus ini tuh akan terus kepake gitu ya, untuk kedepannya IP address, subnetting, routing gitu ya. Nah, kita akan mencoba menghitung. Di sini saya mempunyai angka desimal yaitu 58. Nah, saya akan mencoba mengubah angka 58 ini ke dalam bentuk biner atau bilangan biner ya, bilangan basis 2. Gimana caranya? Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini. Nah, lalu gimana cara kita menghitungnya atau mengubahnya? Jika kalian mencari di tutorial internet gitu ya, ada cara yang
mengharuskan kalian membagi rumus ini ya, yang rumus 1, 2, 4, 8, 16 sampai seterusnya itu dibagi 2. Nah, cara itu tuh menurut saya ya kurang gitu ya, agak susah mungkin. Nah, jika kita bagi 2, lalu jika ada hasil dari pembagian tersebut, itu akan dimasukkan ke angka 1. Jika tidak, maka 0. Nah, saya akan mencoba cara yang lebih spesifik lagi gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Caranya itu dengan cara kita melakukan pengurangan. Kalian fokus kepada angka desimal dan rumusnya. Kita akan mencoba dulu dari angka yang terbesar gitu ya. Nah, kalian coba hitung 58 kurang 128 bisa nggak? Jawabannya tidak bisa ya. Maka kita akan tulis 0. Nah, lalu ke angka 64, 58 dikurang 64 bisa nggak? Nggak bisa ya. Tulis lagi 0. Nah, selanjutnya 58 dikurang 32 bisa nggak? Bisa ya. Dan hasil dari pengulangan tersebut adalah 26. Nah, jika bisa, kalian tulis angka 1 di sini. Lalu hasil dari pengurangan tersebut itu kan hasilnya 26. Lanjut lagi, 26 bisa nggak dikurang 16? Bisa ya. Tulis lagi angka 1 dan sisa dari pengurangannya yaitu 10. Nah, selanjutnya 10 kurang 8 bisa nggak? Bisa ya. Hasilnya sisanya 2. Kalian tulis lagi angka 1. Nah, 2 ini coba lanjutkan. 2 dikurang 4 bisa nggak? Nggak bisa. Kalian tulis 0. 2 kurang 2 bisa. Dan hasilnya udah pasti 0 gitu kan. Maka yang angka satunya itu otomatis 0. Nah, kalian coba susun angka-angka yang tadi yang sudah kita kurangi gitu ya, sama gak dengan yang pertama gitu ya. 00 111 010. Nah, sama kan. Nah, jika kalian kurang yakin dengan pengurangan tadi, kalian bisa coba jumlahkannya itu kalian fokus ke angka ini. Nah, ini kan jika kita lihat angka satunya itu ada 4. Nah, berapa aja sih angka 4 yang ada ini tuh? Kita ambil 0, 1. Nah, 1 yang pertama itu kan masuk ke angka 2. Lalu selanjutnya 0 masuk ke angka 4. 1, 8. Itu kan satu lagi masuk ke 16. Satu lagi masuk ke 32. Nah, kalian coba hitung gitu ya. 32 tambah 16 tambah 8 tambah 2. Kalau hasilnya 58, berarti bilangan biner yang kalian konversikan gitu ya, bilangan desimal ke bilangan biner yang kalian konversikan itu sudah benar. Nah, mudah-mudahan cara ini bisa bisa kalian pahami gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung bilangan biner. Untuk rumusnya saya tampilkan seperti ini. Yang akan kita hitung adalah angka desimal 102. Nah, angka 102 jika kita konversikan adalah seperti ini angkanya. Nah, lalu kita akan mencoba menghitung 102 dikurang 128 bisa nggak? Nggak bisa ya, maka hasilnya 0. 102 dikurang 64 bisa nggak? Bisa. Dan sisa dari pengurangnya adalah 38. Kita tulis 1 di sini. 38 kurang 32 bisa nggak? Bisa ya, maka hasilnya adalah 6. Kita tulis 1 lagi. 6 kurang 16 bisa nggak? Nggak bisa. Kita tulis 0. 6 dikurang 8 bisa nggak? Nggak bisa. Kita tulis 0. 6 dikurang 4 bisa nggak? Bisa. Sisanya 2. Kita tulis 1.
2 dikurang 2 bisa kita tulis 1 dan sisanya 0, dan otomatis yang satunya itu pasti 0. Nah, gimana nih teman-teman, mulai kepaham nggak cara untuk mengonversikan bilangan desimal ke bilangan biner? Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti gitu ya mengenai konsep mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih tugas untuk kalian. Saya punya angka desimal 79, 87 sama 98. Nah, coba kalian ubah bilangan desimal ini ke bilangan biner, dan hasil dari jawaban tersebut bisa kalian kirim ke email boteknologi@gmail.com atau bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, untuk video kali ini mungkin sekian mengenai cara merubah bilangan biner ke cara mengubah bilangan desimal ke biner dan juga biner ke desimal gitu ya. Dan mohon maaf apabila videonya berisi karena di sininya saya lagi di luar gitu ya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa terus konsisten untuk membuat tutorial-tutorial, menyampaikan videonya. Dan jangan lupa jika merasa bermanfaat channel ini, kalian bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, mungkin untuk video kali ini sekian. Kita bertemu lagi di next video.